Selamat pagi anak-anak SMP Mulai Wacana. Hari ini kita akan memulai materi kita yang pertama di semester yang kedua. Mem berharap di semester yang kedua ini semua lebih baik lagi ya. Baik tugas-tugas ataupun misalnya materi yang ada kalian pelajarin baik-baik. Jangan sampai ada yang nilainya jelek karena semester 2 ini yang akan jadi penentu untuk kalian nanti kenaikan kelas ya. Baik, kita akan mulai materi kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pertemuan pertama kami untuk materi yang akan kami pelajari. Tuhan berkati biarlah kami boleh belajar sama-sama mengerti pelajaran yang akan diajarkan walaupun secara online Tuhan. Tapi biarlah Tuhan berikan kami hikmat pengertian sehingga kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai pelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita akan mulai materi. Siapkan alat tulisnya, catatannya ya. Nah, anak-anak kelas 7, materi kita yang pertama yaitu temanya ada apa dengan dosa ya. Bukan ada apa dengan cinta ya, tapi ada apa dengan dosa. Ya. Kalau kata dosa, kita udah banyak yang tahu ya. Dosa itu biasanya berbohong berdosa, mencuri berdosa, melanggar perintah berdosa ya. Hal-hal yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan kebenaran itu disebut dosa. Tapi kita akan mau belajar saat ini apa itu dosa ya. Dalam kamus Alkitab, dosa adalah tindakan manusia secara perorangan maupun kelompok yang menyimpang atau melanggar dari kehendak dan hukum Allah. Kalau dosa secara perorangan mungkin dosa karena berdusta, mungkin dosa karena membunuh. Dan kalau misalnya dosa kelompok, kita tahu salah satu contohnya yaitu bangsa Israel ya. Bagaimana ketika mereka berdosa saat membuat patung yang menggunakan emas-emas yang mereka bawa dari Mesir pada saat itu. Mereka membuat patung lembu emas. Nah, itu adalah dosa yang begitu membuat Tuhan sangat marah ya, melanggar kehendak Tuhan dan hukum Allah. Hukum Allah apa? Di dalam firman Tuhan dikatakan hukum Allah salah satunya jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan menyembah patung yang menyerupai apapun. Nah, sedangkan kelompok di sini berbicara orang Israel, mereka itu melanggar hukum Allah ya. Secara perorangan mereka juga berdosa karena mereka menyembah patung, padahal Tuhan berkata tidak boleh ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Jadi semua agama manapun yang dikatakan dosa adalah yang melanggar hukum. Hukum agama, hukum Tuhan itu dosa ya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, jadi anak-anak, kita tahu dosa itu tidak hanya sekedar kamu misalnya berkata bohong, oh itu dosa kecil. Kalau kamu membunuh itu baru dosa besar. Tidak. Jadi mau itu dosa kecil, itu mau dosa besar, kamu mungkin cuman memukul orang, kamu mungkin cuman mencuri. Mungkin kan saya cuma mencuri uang mama. Mungkin dosa saya nggak sebesar orang yang meninggalkan Tuhan, atau sebesar dosa orang yang membunuh, atau mungkin yang hal-hal yang lebih keras gitu, mungkin ya membunuh dengan perkataan, atau mungkin dosa saya kan cuma mencuri uang mama. Kalau misalnya dibandingkan sama orang yang tidak pernah ibadah, wah dosa yang tidak pernah ibadah lebih besar, sama saja ya. Jadi tidak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar. Kalau kalian bertanya, kalau dosa abu-abu sama dosa hitam sama atau enggak? Sama ya. Jadi tidak ada yang namanya dosa abu-abu. Kalau anak kecil udah berbohong, udah mencuri, itu dosanya masih bisa diampuni ya. Itu dosanya dosa kecil ya, tidak seberat orang besar, sama aja. Tapi kita percaya kalau kita minta ampun sama Tuhan, dosa sebesar apapun Tuhan sanggup ampuni. Asalkan kita mengaku, minta ampun,
maka Tuhan akan ampuni dan berjanji tidak akan mengulang kembali ya. Selanjutnya kita belajar dulu awal mula dosa di muka bumi ini ya. Berawal dari Kejadian 3, mulai dari ayat 1 sampai 24. Nanti kalian baca Alkitab di rumah ya. Buka Alkitab setelah materi ini. Dia itu ketika manusia diciptakan dan tinggal di Taman Eden. Ya. Pada saat manusia diciptakan, pertama itu Adam. Adam ini tinggal di Taman Eden. Lalu ketika Adam diciptakan belum ada Hawa. Saat itu Adam hanya dengan binatang-binatang ciptaan Tuhan. Lalu sampai akhirnya Tuhan yang berinisiatif memberikan teman kepada Adam supaya Adam ini ada teman yang sama-sama dengan dia, manusia. Ya kan? Nah, lalu ditempatkanlah Adam dan Hawa ini di sebuah tempat yang bernama Taman Eden. Artinya yaitu taman kesenangan, tempat yang senang. Karena kita tahu ya, di Taman Eden Tuhan sudah berkata semua tanaman, tumbuhan, buah-buahan dalam Taman Eden ini boleh kamu makan. Tapi cuma satu yang tidak boleh, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, bayangkan ya, Taman Eden, taman kesenangan, tapi tetap saja manusia itu melanggar perintah Allah. Ya, sebelumnya itu Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia ya. Ini poin yang kedua. Sebelumnya Tuhan itu memberi kebebasan kepada manusia. Seperti tadi Mem katakan, semua boleh kamu makan bebas, kecuali. Nah, ini kadang manusia ketika dikasih kata kecuali, mereka itu penasaran ya. Lalu sampai akhirnya manusia melanggar perintah Allah. Ketika manusia melanggar perintah Allah, maka manusia jatuh dalam dosa, dan setiap dosa yang kerjakan itu pasti ada konsekuensi dari perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Ya, jadi jangan berpikir, oh berarti kalau kita berbuat dosa minta ampun sudah selesai, tidak akan ada konsekuensi. Tetap ada. Seperti dikisahkan seorang yang ditangkap penjara karena dia buat dosa, dia diampuni ya mungkin sama pihak kepolisian. Mungkin tadinya atau mungkin dia mencuri barang milik orang lain, mungkin keluarga yang dicuri ini memaafkan. Tapi tetap ada konsekuensinya. Dia harus dipenjara, ya kan, mengalami hukuman dalam masa tertentu. Nah, kita lihat selanjutnya dampak dari dosa. Ya, Roma 3 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut, ya. Allah memberikan sanksi, yaitu apabila manusia tidak mengindahkan perintah Allah, manusia akan mati. Nah, kan semua memang akan mati, benar. Tetapi mati di sini bukan mati fisik, tetapi kematian rohani. Ya, terpisahnya hubungan manusia dengan Allah secara rohani. Bagaimana dia tidak lagi merasakan jamahan Tuhan. Dia merasakan kehidupan rohaninya menjadi kosong. Nah, ini terjadi ketika manusia menolak untuk taat dengar-dengaran akan perintahnya Tuhan. Ya, di materi semester 1 kita kenal ada kematian jasmani, rohani ya, dan kematian kekal ya. Nah, kematian ini terjadi ketika hubungan manusia dengan Allah terputus. Itulah sebabnya tadi dalam Roma 3:23 Rasul Paulus katakan, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah, artinya belas kasihan Tuhan, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi setiap perbuatan itu hukumnya ada, tetapi Allah itu membuka belas kasihan, karunia. Kalau kita mau bertobat, minta ampun sama Tuhan, maka ada belas kasih dari Tuhan. Ya, anak-anak kalau tadinya suka berdusta, mungkin seperti sekarang materi online, udahlah, nanti Mem Desi kan suruhnya cuman kasih absen di YouTube, tulis nama hadir, udahlah itu aja, nggak perlu saksikan tayangan pelajaran sampai akhir. Itu namanya nggak taat anak-anak ya.
nggak taat sama dengan berbuat dosa. Artinya apa? Ketika kamu menghadapi ujian, menghadapi ulangan yang Mem kasih, kamu mulai mencontek. Kamu mulai nggak mengerjakan tugas. Nah, hati-hati ya. Iblis itu bekerja dari hal-hal yang sederhana dulu. Mulai dari kalian berdusta, mulai dari kalian gak dengar-dengaran, mulai dari kalian menganggap sepele akan perintah. Iblis itu bekerja dari hal yang sederhana ya. Selanjutnya ya, coba di sini kebaca semua ya. Dosa selalu berpengaruh negatif dalam kehidupan manusia. Artinya ya, membuat kehidupan manusia menjadi jahat dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hukum terhadap dosa sudah jelas, yaitu maut ya. Namun kasih Allah terhadap manusia lebih besar dari hukumannya terhadap dosa. Kita tahu Yesus disalibkan itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, kalau kalian mengerti akan pengorbanan Yesus di kayu salib, maka kita akan minta ampun sama Tuhan. Kita akan berubah menjadi anak-anak Tuhan yang jauh lebih baik lagi. Ya, apalagi di tengah-tengah situasi COVID saat ini ya. Belum lagi hari-hari terakhir ini di Cicalengka ya, Ranca Ekek bagaimana ada longsor, orang tiba-tiba mati. Ya. Nah, kita tidak tahu kehidupan kita juga seperti apa. Nah, kalau kita tidak mau minta ampun sama Tuhan, kita nggak mau jadi anak yang dengar-dengaran, baik sama orang tua, guru yang lebih dewasa, terlebih lagi sama firman Tuhan, jangan sampai kita menjadi anak-anak yang mati secara rohani. Ya. Nah, di sini kita lihat selanjutnya, jadi dosa adalah tindakan manusia yang menyimpang dari hukum Allah. Tidak percaya dan tidak taat kepada Allah merupakan pokok penyebab manusia jatuh dalam dosa. Ya, jadi anak-anak yang Mem kasihi, saat ini yuk, selain kita belajar materi, anak-anak juga belajar bahwa kehidupan kita ini adalah hidup yang sementara ya. Jadi kalian belajar untuk meminta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita dan kita boleh berlayak di hadapannya ya. Oke, selanjutnya ini tugasnya ada jelaskan pengertian dosa menurut Alkitab. Tadi ada ya. Apakah artinya bila dikatakan upah dosa adalah maut? Tadi Mem sudah jelaskan maut yang seperti apa? Apakah mati dikubur atau seperti apa ya? Baca 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10 dan jawab pertanyaan-pertanyaan 4 poin ini. Ya, bagaimana kita bisa menjadi anak Allah? Apa yang dimaksud dengan dosa? Maaf ya, tadi laptop Memnya ngeblank ya. Ya, sudah ya, ini poin-poin pertanyaannya di 1 Yohanes 3:10. Kalian baca dan jawab 4 pertanyaan ini ya. Bagaimana kita bisa menjadi anak Allah? Di menurut 1 Yohanes 3 itu seperti apa caranya? Terus apa yang dimaksud dengan dosa menurut 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10? Kalian baca. Memang kalian belajar baca Alkitab ya. Bagaimana kita bisa bebas dari dosa? Terus apa yang membedakan antara anak-anak Allah dengan anak-anak iblis ya? Meminta ini dikerjakan dan jangan sampai ada yang tidak mengerjakan ya. Nah, pengumpulan tugas kembali lagi paling lambat hari Senin. Ya, jadi kalian ada waktu. Kalau ada alasan, Mem kan ada tugas pelajaran lain, Mem ada tugas pelajaran A, B, C, D sampai Z. Ini Mem kasih waktunya panjang. Ya, baru dikumpulkan paling lama Senin tanggal 25 Januari. Untuk yang Bale Endah biasa ya kirim ke WA Mem Desti, dan untuk yang Cibaduyut kirim ke Mem Hermina. Ya, baik anak-anak. Ya, materi kita cukup sekian. Mem berharap tidak ada yang tidak mengumpulkan tugas ya. Di semester 2 ini yuk kita kembali berubah ya. Pertobatan itu, dosa itu harus segera kita lewati. Jangan sampai senangnya berbuat dosa. Artinya apa? Berbuat dosa kita mulai gak dengar-dengaran
Mama papa sudah capek-capek cari uang buat sekolah, tapi kalian belajar malas-malesan. Ya, itu sebenarnya dosa karena kita apa? Nggak taat pada orang tua. Ya, orang tua nyuruh kita untuk belajar, kitanya nggak mau belajar. Ya, itu dosa karena nggak dengar-dengaran. Dosa apa lagi? Kita mulai mencontek tugas teman. Hal-hal sederhana itu pun dosa. Oleh sebab itu, berharap anak-anak kelas 7 berubah menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, dengar-dengaran kepada orang tuamu, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Baik ya, puji Tuhan anak-anak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugas dan catatan tetap dicatat. Jadi kalau ulangan kalian bisa menjawab. Baik, sampai jumpa minggu depan. Kita berjumpa lagi dalam materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.